Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahad Ilmi Al-Ukhuwah Sukoharjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kutayyib, sebuah kitab kecil yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, ringkasan dari akidah Islamiyah atau Syarhu Usulil Iman, penjelasan dari rukun iman yang 6 yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pekan yang lalu, alhamdulillah kita sudah memasuki pembahasan rukun iman yang kedua. Al-imanu bil malaikati. Beriman kepada para malaikat Allah. Yang mana? Kemarin kita terakhir kita sampai di kandungan yang kedua. Di dalam kita beriman kepada para malaikat Allah. Jadi beriman kepada para malaikat Allah itu mengandung 4 perkara atau 4 unsur. Yang pertama, beriman kepada wujud mereka. Yang kedua, beriman dengan malaikat yang kita mengetahui namanya, maka kita mengimani mereka lengkap dengan namanya. Seperti apa? Jibril. Adapun malaikat yang kita tidak mengetahui namanya, maka kita beriman kepada mereka secara ijmalan, secara mujmal atau secara global. Yaitu apa? Unsur yang kedua. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan di unsur yang ketiga dan keempat biidznillah subhanahu wa ta'ala. Silakan dibuka di kitab halaman 32. Qala al-mu'allif ta'ala, berkata penulis atau pengarang kitab, semoga Allah merahmati beliau, as-salisu, yang ketiga, yakni apa? Al-amru as-salisu, ini perkara yang ketiga atau unsur yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim. Al-imanu yakni beriman atau mengimani apa? Bima alimna min sifatihim. Kita mengimani sifat-sifat mereka yang kita telah mengetahuinya. Kasifati Jibrila, seperti sifatnya malaikat Jibril. Ini apa sifat? Bentuknya malaikat Jibril.
akhbara faqat akhbara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan annahu, bahwasanya dia, ya sini siapa Pak? Malaikat Jibril. Oh, beliau ya, beliau. Afan keliru. Annahu, bahwasanya dia ra'ahu. Ini apa? Pernah melihatnya malaikat Jibril ala sifatihi. Melihat malaikat Jibril ala sifatihi berarti apa? Sesuai dengan sifatnya, allati khuliqa alaiha. Yang mana apa? Dia diciptakan atasnya. Walahu situmi'ati janahin. Ternyata apa Pak? Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Qad sadal ufuqa. Yang sayapnya itu apa? Menutup, yakni ufuk. Ya. Ini apa? Ini contoh sifatnya malaikat yang kita mengetahuinya. Kenapa kita mengetahuinya? Karena dikabarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sifatnya malaikat Jibril. Yang mana malaikat Jibril itu apa? Memiliki 600 sayap. Ya. Saking besarnya, ya, saking banyaknya, ya, sampai menutupi apa? Ufuk. Kalau pengen tahu penjelasannya, itu nanti bisa, silakan Pak ditulis Pak, ya nanti bisa dilihat di ini Sahih Muslim ya. Di situ ada Sahih Muslim nggak? Di situ? Nah, situ nggak diterangkan ya. Di situ, nah, saya aja ya. Terus terangan belum sempat merujuk ke apa marojiknya. Anak tuliskan saja, anak diktekan aja kalau antum mau nulis ya. Itu ada dalam hadisnya Sahih Muslim ya. Sahih Muslim nomornya 174. Sahih Muslim 174 min hadis Ibnu Mas'ud. Dari apa? Hadisnya dari sahabat Ibnu Mas'ud. Adapun dalam Sahih Bukhari dalam Kitabu Bada'il Khalqi nomornya 3232 sampai 3233. Ya. Sementara begitu ya yang dapat ana tambahkan. Lanjut ya. Wa qad yatahawwalul malaku bi amrillahi ta'ala ila hayati rajulin. Di sini ada lafadz qad terus ketemu dengan fi'il mudhari. Barangkali di antara antum mungkin di sini belum disampaikan. Nah, nanti antum bisa baca di kitab yang lain, kitab bahasa Arab, di antaranya di kitab Jurumiyah seingat ana ya, Tafatusaniyah. Ya. Bahasanya qad itu kalau masuk ke fi'il mudhari itu bisa bermakna dua. Yang pertama bermakna taksir. Taksir itu artinya sering. Ya. Yang kedua bermakna taklil, kebalikannya kadang-kadang atau jarang. Nah di sini
Coba kita baca lagi ya. Waqad yatahawwalu al-malaku bi amrillahi ta'ala ila hayati rajulin. Dan titik-titik malaikat itu berubah dengan perintahnya Allah menjadi dalam bentuk seorang laki-laki. Pertanyaannya kira-kira diartikan sering atau terkadang? Nah, betul ya, maka diartikan apa? Terkadang. Maka qad di sini jangan diartikan sungguh-sungguh, benar-benar, bukan. Kenapa di sini apa? Masuknya kepada fiil mudhari. Adapun yang bermakna qad, yang bermakna sungguh-sungguh itu kalau masuknya fiil madhi. Ya, adapun apa? Masuk fiil madhi pun apa? Nanti terbagi jadi dua. Ada yang bermakna namanya takkid, ya, ada yang bermakna yakni takrib. Jadi kalau masuk fiil madhi bermakna taklid apa? Takkid. Ya, takkid itu penguat, sungguh-sungguh tadi. Yang kedua apa? Bermakna takrib. Takrib itu apa? Artinya hampir-hampir. Contohnya apa? Contohnya dalam lafaz iqomah. Qad qamati sholat, qad qamati sholat, ya. Qad terus ketemu apa? Qomat. Qomat as-sholat. Qad qamati sholat. Jangan diartikan sholatnya telah bubar. Ya. Qomat kan telah berdirikan. Sholatnya telah didirikan berarti sholatnya bubar. Wih, sholatnya bubar. Keliru. Ya, tapi apa? Kalau di situ bermakna hampir sholatnya mau didirikan. Nah, itu pentingnya Pak belajar bahasa Arab ya. Jadi qad jangan diartikan semuanya sungguh-sungguh, benar-benar ya. Jadinya apa? Di sini artinya kadang-kadang, dan terkadang atau kadang-kadang malaikat itu bisa berubah menjelma dalam bentuk seorang laki-laki bi amrillah, dengan perintah Allah. Jadi nggak bisa berubah sendiri Pak, tapi apa? Bi amrillah, dengan apa? Dengan izin Allah. Jadi mereka tidak bisa merubah sendiri. Kama hasola li Jibrila, sebagaimana Pak terjadi pada malaikat Jibril. Kapan itu Pak? Hina, tatkala atau ketika arsalahu ta'ala ila Maryama. Ketika Pak Allah mengutusnya atau mengirimnya kepada Maryam. Maryam ya. Ya ini apa? Maryam ibundanya apa? Nabi Isa. Fatamassalaha basaron sawiya. Lalu dia apa? Dia itu menjelma dalam wujud apa? Manusia yang sawiya. Ini apa? Manusia yang sempurna. Wahina itu yang pertama. Wahina ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi ashabihi. Yang kedua, contohnya tatkala malaikat Jibril datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi ashabihi, dalam keadaan beliau sedang duduk apa? Fi ashabi, bersama sahabat-sahabat beliau. Sedang berada Pak di majelis ilmu. Ja'ahu bisifati rajulin sadidi bayadi siyab. Yang mana Pak ketika itu apa? Malaikat Jibril ya datang kepada Nabi SAW dan para sahabatnya itu dalam wujud seorang laki-laki yang bajunya sangat putih. Ya. Sadidi sawadisari, dan rambutnya itu sangat hitam mengkilat, klimis. Ya.
Ya, mungkin kalian kasih minyak kali ya. La yura alaihi asaru safari. Yang apa? Tidak dilihat atasnya apa? Tanda-tanda safar, bekas-bekas safar. Wala ya'rifu ahadun minas sahabah, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengenalnya. Kan aneh, Pak. Bajunya putih bersih ya ta, rambutnya hitam mengkilat, klimis. Tapi apa? Tidak sahabat yang mengetahuinya. Terus yang anehnya itu Pak, tidak diketahui apa? Bekas-bekas safar. Kan kalau orang asing itu kan kemungkinan kan orang dari jauh kan begitu kan. Tapi ini apa? Enggak ada bekas safar sama sekali, Pak. Apa? Bajunya ya tidak bau, ya kemudian rambutnya tidak kusut mase, ya toh, tidak berdebu, ya. Wala ya'rifu ahadun minas sahabah. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya dia itu duduk ya mendekat Rasulullah SAW. Fa'asna darukbatai ila rukbatai. Kemudian malaikat itu ya, lelaki itu ya, menempelkan ya atau mendekatkan ini apa? Rukbataihi, ya ini apa? Rukbah itu lutut. Lututnya ke lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dekat apa jauh Pak berarti Pak? Dekat. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lalu dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Nya kembali ke mana siapa Pak? Loh. Masuk meletakkan kedua tangannya di pahanya Rasulullah. Nah, pahanya sendiri, ya tak? Nggak sopan lah Pak. Wasa'ala Nabi SAW, kemudian apa? Dia bertanya kepada Nabi SAW, anil Islam, wal iman, wal ihsan, wa sa'ati, wa amaratiha. Anil Islam, bertanya tentang Islam, wal iman tentang iman, wal ihsan dan tentang ihsan, wa sa'at dan tentang hari kiamat, wa amaratiha dan tanda-tandanya. Fa'ajabahu Nabiyyu SAW. Lalu apa? Nabi Muhammad SAW menjawabnya. Fangtolako. Terus mak klepat Pak. Fangtolako Pak. Langsung pergi Pak. Ya. Fangtolako pakai fa Pak, bukan summa. Fa itu Pak mubasyaratan. Ya, kalau summa itu masih ma'atarohi. Kemudian itu masih ada jedanya. Kalau fa itu langsung Pak. Setelah dijawab langsung mak klepat gitu. Summa qala sallallahu hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Kemudian ya kalau dalam riwayat yang lain kan ditanya kan siapa? Itu kan Rasulullah enggak tahu kan. Summa qala hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang telah mendatangi kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Rawahu Muslimun. Ya, dalam Kitabul Iman bab Bayanil Iman wal Islam wal Ihsan nomor 93. Nanti kalau antum pengen membaca penjelasannya, nanti antum bisa baca di ya ini apa? Di penjelasan atau di syarah yakni hadis Arba'in Nawawi. Antum sudah belajar belum, Pak? Di sini. Sudah sampai hadis berapa? Alhamdulillah. Berarti pas hadis kedua berarti ya. Kan hadis yang paling panjang. Hadis kedua. Tip. Ini yang kedua. Jadi yang pertama ketika menjumpai Maryam ibunda Isa, kemudian yang kedua ketika menjumpai Rasulullah SAW. Yang ketiga, contoh ya ini contoh. Wa kadzalika al malaikatu alladzina arsalahumullahu taala ila Ibrahima walutin
kanu ala surati rijalin. Demikian juga para malaikat Pak, enggak cuma satu, para malaikat yang Allah mengutus mereka kepada Ibrahim. Demikian juga pada Lut, Nabi Lut. Ya, kanu ala surati rijalin. Ya, dalam bentuk apa? Seorang lelaki. Bahkan apa? Kalau yang datang kepada Nabi Lut itu apa? Mereka itu berupa pemuda yang rupawan, Pak. Nanti bisa antum lihat ya di surat Hud ya ayat 69 dan 77. Ya, bisa dilihat Hud ayat 69 dan 77. Ya, ini apa? Yang ketiga. Jadi kalau kandungan yang ketiga, kita itu mengimani sifat-sifat mereka yang kita mengetahuinya. Tep. Arabiu yang keempat. Ya, yang keempat halaman 33. Arabiu al-imanu bima alimna min a'malihim. Atau kalau nyambung min a'malihimul lati yakumuna biha bi amrillahi ta'ala. Arabiu yang keempat maksudnya al-amru ar-rabiu, perkara yang keempat. Al-imanu bima, beriman dengan apa-apa yang alimna kita mengetahuinya min a'malihim, berupa apa? Amalan-amalan mereka, tugas-tugas mereka. Alati yang mana Pak? Yakumuna biha. Yang mana Pak? Mereka menegakkannya bi amrillahi ta'ala. Karena apa? Perintah Allah ta'ala. Katasbihi. Seperti apa? Bacaan tasbihnya. Wa ta'abudi lahu lailan wa naharon biduni malalin wala futurin. Demikian juga Pak ta'abud. Ini peribadahan mereka kepada Allah malam dan siang tanpa yakni bosan dan capek, tanpa bosan dan tanpa putus, tanpa futur, tidak mengenal kata apa futur ya. Kemudian di sini beliau akan memberikan beberapa contoh ya malaikat dengan tugasnya. Waqad yakunu li ba'dihim a'malun khasatun. Dan sebagian mereka itu memiliki apa? Pekerjaan yang khusus. Di sini beliau nanti akan memberikan contoh kepada kita sekalian, ada 10 Pak. Ya, 10 tugas para malaikat. Malaikat dengan tugasnya. Misli Jibrila al-amini ala wahyillahi ta'ala. Contohnya yang pertama, malaikat Jibril al-amin yang dipercaya ala wahyillahi ta'ala, ini untuk menyampaikan wahyu, yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu Allah. Yursiluhullahu bihi ila anbiya wa rusul. Yang mana apa? Allah ya mengutusnya
Ya, mengutusnya bihi dengan wahyu itu apa? Ilal anbiya wa rusul, kepada para nabi dan para rasul untuk menyampaikan wahyu. Ini yang pertama. Yang kedua, misli Mikaila. Contoh yang kedua, yakni malaikat Mikail. Al-muwakkali bil qatri. Al-muwakkali itu yang ditugaskan ya. Menjadi wakil ya, menjadi wakil. Apa? Bil qatri. Apa? Untuk mengurusi apa? Menurunkan hujan. Mana qatr? Bil matori wan nabati. Ya. Menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini apa? Ini malaikat Mikail. Yang ketiga, wa misli Israfila. Yang ketiga, yakni malaikat Israfil. Al-muwakkali bin nafhi fis-suri. Israfila al-muwakkali bin nafhi fis-suri. Yang ketiga, malaikat Israfil yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala. Kapan, Pak? Inda qiyamis sa'ah wa ba'sil khalqi. Ketika apa? Ditegakkannya hari kiamat dan ketika apa? Ba'as. Ya ini apa? Ketika apa? Kebangkitan para makhluk. Dari mana, Pak? Dari kubur. Ini apa? Ini malaikat Israfil. Ya. Coba sebelum kita lanjutkan, ikhwani fillah rahimakumullah, coba kita perhatikan malaikat pertama, kedua dan ketiga. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Ternyata, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tiga malaikat ini mempunyai tugas yang mirip-mirip, yaitu sama-sama titik-titik. Siapa yang bisa jawab? Tiga malaikat ini, Pak, punya kesamaan tugas, yakni sama-sama titik-titik. Kita mulai. Malaikat Jibril menghidupkan apa? Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Kira-kira dengan adanya wahyu, manusia apanya yang hidup? Betul. Berarti apa? Menghidupkan hati. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya apa? Menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi menghidupkan apa? Bumi. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya apa? Meniup sangkakala. Menghidupkan apa? Orang yang sudah mati. Berarti apa? Sama-sama menghidupkan. Malaikat Jibril menghidupkan hati, malaikat Mikail menghidupkan bumi, Israfil menghidupkan orang yang telah mati. Ya. Makanya ya, tiga malaikat ini, yakni malaikat Jibril, kemudian Mikail sama Israfil, karena sama-sama memiliki tugas yakni menghidupkan, ya, oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
dalam ya, di dalam yakni sholat lail beliau ya, sholat lail beliau ya, itu apa? Itu salah satu yakni bacaan doa iftitah beliau ya. Beliau itu membaca ya, membaca doa istiftah yang mana beliau itu bertawasul dengan rububiyah Allah kepada mereka. Bunyinya adalah nanti bisa dilihat di contohnya Hisnul Muslim ya, kitab yang menghimpun, buku yang menghimpun kumpulan doa-doa dari Al-Quran Sunnah sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatira samawati wal arabi alimal ghaibi syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Yang artinya ini penutup, ya Allah Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, wahai pencipta langit dan bumi, wahai Rabb yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkau yang memutuskan hukum di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Terus berdoa, tunjukkanlah aku pada kebenaran, yaitu tetapkan aku di atas kebenaran dari apa yang dipertentangkan dengan izinmu. Sesungguhnya engkau menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang yang engkau kehendaki. Hadis surat Muslim nomor 770 dan Abu Dawud nomor 767 dan Ibnu Majah nomor 1357. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Intahal waktu, naktafi bi'adha qadar, nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.